Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheryl Laos, Gubernur Maluku Utara. Mari kita memperjuangkan hak dan kesejahteraan semua pekerja tanpa terkecuali. Di darat, di laut, di pabrik, di kantor, di pasar, dan di rumah. Cuma 2,5 M, kenapa dari dulu nggak dikerjain? Ku rasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang... Saya bersama dengan Kadis PU, ini tahun 2025, sedang jalan. Total ada 500 meter, spot dengan drainase. Jadi harapannya Desember sudah selesai jalan Sidangoli, Jalolo, sudah tidak ada lagi lubang-lubang. Saya selalu ngomong to the point, saya tidak perlu dipuji, saya tidak perlu dikasih tambahan ekonomi. Saya sukanya output ketika kalian memberikan value tambahan bagi saya, kamu saya pakai dan saya buktikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 angkatan 40 gelombang 7. Di sini kami akan memperkenalkan sosok tokoh berakhlak yang menurut kelompok kami memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, yaitu Ibu Sherly Chowanda, seorang politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara untuk periode 2025 dan sampai dengan 2030. Ibu Sherly Chowanda dilantik pada 20 Februari 2025 yang lahir di Ambon 8 Agustus 1982. Pencapaian saat ini adalah gubernur perempuan pertama Maluku Utara dan bersekolah di International Business Management Universitas Kristen Petra Surabaya dan double degree program in Holland University di Belanda yang lulus di tahun 2004. Memiliki riwayat pekerjaan sebagai Direktur PT Bella Group, Ketua Yayasan Bella Peduli, serta Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia di Maluku Utara. Pertama, berorientasi pelayanan. Beliau sebagai pemimpin daerah terus berupaya dan berinovasi untuk peningkatan keterlaksanaan pelayanan publik. Hal ini dapat kita lihat pada situs resmi pemerintahan Provinsi Maluku Utara, di mana menerima apresiasi daerah yang peduli layanan kesehatan dan pemenuhan gizi anak. Apresiasi ini menjadi wujud nyata visi misi peningkatan pelayanan publik yang dipimpin oleh Ibu Sherly Chowanda terwujud. Dalam hal ini, kelompok kami sebagai aparatur sipil negara terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Artinya, kami harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan yang kami berikan. Akuntabel dari sosok beliau yang dapat kita pelajari ialah bertanggung jawab secara transparan, di mana beliau menggunakan aplikasi dalam pengelolaan dana desa secara transparan. Kita maknai sebagai pelayan publik, kita juga harus mampu bertanggung jawab dalam tupoksi kita dan transparan dalam memberikan informasi-informasi ke publik, khususnya terkait kegiatan pemilu. Nilai kompeten yang ditunjukkan oleh Ibu Sherly Chowanda selaku Gubernur Maluku Utara, yaitu dengan fokus meningkatkan kualitas SDM agar siap bersaing, terutama di sektor pendidikan vokasi, yaitu dengan mendesak sekolah kejuruan atau SMK untuk mengajarkan keterampilan nyata yang benar-benar dibutuhkan oleh industri, bukan hanya keterampilan dasar. Selanjutnya, pembangunan sumber daya manusia, yaitu dengan menempatkan pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam visi misi daerah. Yang terakhir yaitu mendorong disiplin, di mana menginstruksikan seluruh ASN untuk meningkatkan disiplin dan etos kerja sebagai dasar untuk meningkatkan kapabilitas kinerja. Selanjutnya, nilai harmonis yang ditunjukkan oleh Ibu Sherly Chowanda yaitu di mana upaya menciptakan lingkungan kerja dan masyarakat yang stabil, damai, dan saling menghargai.
di mana Ibu Sherly Coanda juga dikenal sebagai pemimpin yang inklusif, di mana dianggap sebagai pemimpin yang mampu menyatukan kelompok masyarakat yang berbeda-beda, menunjukkan sikap kepemimpinan yang harmonis dan non-diskriminatif. Selanjutnya yaitu ketahanan sosial budaya, di mana visi pembangunannya mengedepankan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan lokal untuk menjamin tatanan masyarakat yang aman dan nyaman. Dan terakhir yaitu ruang dialog terbuka. Ibu Sherly Coanda bersedia membuka ruang silaturahmi dan dialog yang konstruktif untuk menyelesaikan permasalahan daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nilai loyal yang ditunjukkan oleh Ibu Sherly Coanda, Gubernur Maluku Utara. Ibu Sherly Coanda menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Beliau aktif mendukung program prioritas nasional seperti penurunan angka stunting, pemerataan pendidikan, dan pengendalian inflasi daerah. Yang kedua, menjaga stabilitas dan wibawa pemerintahan daerah. Setelah pelantikannya, Ibu Sherly menegaskan bahwa dirinya akan melayani rakyat, bukan dilayani, serta meminta seluruh ASN di Maluku Utara untuk mendukung visi misi daerah tanpa politik balas budi. Ia juga mengimbau agar mutasi dan promosi jabatan di lingkup Pemprov dilakukan berdasarkan kompetensi dan loyalitas terhadap pelayanan publik, bukan karena kedekatan pribadi atau politik. Kemudian pelaksanaan nilai adaptif oleh Gubernur Sherly Coanda adalah yang pertama, menunjukkan adaptasi terhadap teknologi untuk mengatasi keterbatasan geografis. Hal ini dilaksanakan Ibu Sherly mengingat Maluku Utara terdiri dari pulau-pulau dengan akses transportasi yang sulit. Ibu Sherly mengarahkan agar program pendidikan dan kesehatan berbasis digital mulai dikembangkan, seperti pendataan siswa daring dan monitoring program makan bergizi gratis lewat aplikasi berbasis web. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan kemampuan beradaptasi dan bertindak cepat dalam menghadapi hambatan di lapangan. Saat ditemukan sekolah di Halmahera Barat yang belum melaksanakan program MBG, beliau langsung menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk memperbaiki distribusi program dan evaluasi pelaksanaannya. Yang ketiga adalah adaptasi terhadap sumber daya lokal agar kebijakan tidak bergantung pada impor luar daerah, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Dalam program makan bergizi gratis, Ibu Sherly memerintahkan agar bahan baku berasal dari produk lokal seperti ikan, sayur, dan beras dari petani daerah. Kolaboratif adalah nilai dasar berakhlak dengan membangun kerjasama yang sinergis pada pihak stakeholder. Sebagai Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Coanda mengaktualisasikan nilai dasar dengan kolaborasi yang kuat, terutama pada upaya pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan dasar, dan penegakan hukum di Maluku Utara. Kolaborasi yang dilakukannya yaitu membangun kerjasama dengan pemerintah pusat, baik itu kementerian maupun lembaga. Kolaborasi yang paling menonjol adalah program pos bantuan hukum desa di Kemenkumham dengan melakukan MOU dengan Balai Sentral Wasana Bahagia Kemensos. Selain itu, Ibu Sherly Coanda juga melakukan kolaborasi dengan partai politik, pemerintah daerah, dan institusi lokal di mana fokus kegiatan kolaborasi ini untuk pelayanan dan kesejahteraan Maluku Utara menjadi daerah yang berpotensi.